3.000 personil gabungan, helikopter, 19 anjing pelacak dikerahkan amankan Mandalika perbukitan juga dijaga. Pengamanan optimal diperlihatkan tim pengamanan event World Superbike di bawah komando Kapolda NTB Irjen Pol Muhammad Iqbal. Tim yang disiagakan yakni Gegana, Jibom, dan K9 atau anjing pelacak. Salah satunya tim K9 tertangkap kamera berpatroli di dekat pagar sirkuit. Tim anjing pelacak itu memastikan tidak adanya gangguan saat event WSBK berlangsung 19 hingga 21 November 2021 mendatang. Kadin K9 Polisi 9 dan Kepala Tim K9 Operasi Mandalika AKBP Chandra Prasetyo saat melakukan sterilisasi pada Rabu 17 November 2021 menjelaskan K9 yang diterjunkan berjumlah 28 anjing tersebut berjenis Labrador dan Belgian Malinois. Untuk sterilisasi dan pengamanan, 28 K9 tersebut memiliki tugasnya masing-masing, yaitu untuk handuk, pelacak umum, dan narkotika. Anjing yang rata-rata berusia 3-4 tahun tersebut telah terlatih secara sempurna dan memiliki jam gerbang tinggi untuk mengamankan banyak event-event besar di Indonesia. Dijelaskan 28 K9 yang ada itu dibagi menjadi 3 tim atau memiliki tugas-tugas yang berbeda, yakni fungsinya melacak bahan peledak, mereka akan mendeteksi keberadaannya bahkan berbahaya peledak yang ada. Fungsi K9 berikutnya yakni untuk cakum atau pelacakan umum. K9 jenis ini untuk mengantisipasi tindak kriminal yang dilakukan oleh pelaku kejahatan berikutnya K9 yang berfungsi untuk mendeteksi narkoba. Anjing jenis ini dilatih secara khusus untuk mengetahui keberadaan semua jenis narkoba termasuk ganja, ekstasi, dan lain sebagainya. Semua anjing ini disiapkan untuk menjaga event balap di sirkuit Mandalika ini atau event besar di mana mereka akan melakukan sterilisasi demi keamanan balap. Yang paling spesial di antara anjing ini yakni K9 untuk melacak bom, sementara untuk sterilisasi VIP dan VVIP butuh handuk, ucapnya dikutip dari portal resmi Humas Polri Jumat 19 November 2021. Sedikitnya 3.000 personil gabungan mulai dikerahkan untuk mengamankan ajang balap motor di sirkuit Mandalika. Personil gabungan itu terdiri dari 2.058 personil Polda NTB beserta jajaran, 300 personil TNI, dan 465 personil gabungan dari instansi pemerintahan, serta 48 personil perbantuan dari Mabes Polri. Selain personil gabungan, ada juga peralatan pendukung operasi, antara lain 19 ekor anjing pelacak K9 dari Korsabara Baharkam Polri, 2 unit kapal, dan 1 unit helikopter dari Kolparoid Baharkam Polri, 30 menit kendaraan roda 2 dan 24 unit kendaraan roda 4 dari Korlantas Polri, juga 16 kendaraan taktis Brimob. Di samping itu juga ada 2 unit mobil pusat komando dari Divisi Tik Polri, 13 unit kendaraan khusus di Ditpamopfit Karsabara Baharkam Polri, 5 tim Jibon, dan 5 tim operator pesawat nirawak atau drone Kobrimob Polri. Tugas pengamanannya tidak hanya berada di sekitar kawasan sirkuit, areal pembuktian yang ada di sekitarnya, perhotelan, pantai, dan objek vital lainnya yang ada. Objek vital lainnya yang ada di kawasan ekonomi khusus Mandalika juga menjadi atensi pengamanan. Keselamatan para penonton, pebalap bersama kru, dan pengunjung di KEK Mandalika menjadi bagian dari tugas pengamanan. Anggota akan melaksanakan tugas pengamanannya melalui pos yang telah ditentukan. Kapolda NTB Irjen Pol Muhammad Iqbal menggelar apel pasukan dan peralatan operasi Mandalika Rinjani 2021 di lapangan Baradaksa Mapolda di NTB di Mataram. Jadi seluruh peralatan dan personil hari ini masuk ke lokasi masing-masing untuk melakukan pengamanan. Ini semua personil gabungan, kata M. Iqbal. Kapolda NTB menghimbau kepada seluruh personil untuk melakukan pengamanan secara profesional dengan mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya di lapangan. Hal itu disampaikannya karena mengingat ajang ini akan menjadi tolak ukur dari pemerintahan masa sekarang. Hal itu disampaikan karena mengingat ajang ini akan menjadi tolak ukur dari pertaruhan nama baik Indonesia sebagai salah satu lokasi penyelenggara tahunan balap motor kelas dunia. Sejumlah pebalap mengeluhkan hal yang sama pada hari Sabtu WSBK Mandalika, Jumat 19 November, yakni kondisi trek sirkuit Mandalika yang sedikit kotor. Juara bertahan WSBK Jonathan Rea menganggap trek sirkuit Mandalika sedikit kotor, terutama di jalur offline. Trek bagus dan begitu juga layoutnya, tapi hanya sedikit counter terutama di jalur offline. FP2 merupakan kemauan yang cukup besar dari FP1 dengan banyak karat sudah menempel di trek, ujar Rea usai latihan bebas kedua WSBK Mandalika. Hal yang sama diungkapkan pebalap Aruba Ducati Scott Redding. Mantan pebalap MotoGP itu mengaku sangat puas dengan kondisi sirkuit Mandalika kecuali trek yang lebih kotor. Hujan deras race 1 WSBK Mandalika ditunda.
Hujan deras yang menyelimuti sirkuit Mandalika membuat race 1 WSBK Mandalika Sabtu 20 November ditunda. Hujan deras mulai turun di sirkuit Mandalika sekitar pukul 14.40 WITA atau 20 menit sebelum balapan dimulai. Sejumlah pembalap sudah sempat berada di trek, namun 4 menit kemudian pihak WSBK menyatakan balapan WSBK Mandalika ditunda hingga waktu yang belum ditentukan karena kondisi cuaca. Hingga berita ini diturunkan, pihak WSBK belum menentukan jadwal baru untuk race 1 WSBK Mandalika. Toprak memasuki balapan race 1 WSBK Mandalika dengan keunggulan 30 poin atas rival terdekatnya yang merupakan pembalap Kawasaki WSBK, Jonathan Rea. Kondisi itu membuat Toprak bisa memastikan gelar juara dunia WSBK 2021 pada race 1 WSBK Mandalika. Balapan pertama World Superbike Mandalika 2021 seharusnya berlangsung dengan ketat di sirkuit Mandalika Lombok Tengah NTB, Sabtu 20 November. Namun balapan diawali dengan kondisi yang tidak bersahabat, sebab hujan deras terus mengguyur sirkuit Mandalika hingga balapan pun ditunda sementara waktu. Hingga berita ini dipublikasikan melalui Twitternya, @WorldSBK, pihak WSBK menginformasikan balapan ditunda karena cuaca. Untuk jadwal terbaru belum diumumkan oleh WSBK. Hari tentu membuat banyak pecinta WSBK kecewa, sebab balapan pertama WSBK Mandalika 2021 bisa menentukan juara untuk musim ini. Sebagaimana diketahui, Toprak, Pata Yamaha, dan Jonathan Rea Kawasaki Racing adalah kandidat juara musim ini. Sekedar informasi, Toprak kini memimpin klasemen sementara dengan koleksi 531 poin. Pembalap Turki itu unggul 30 poin dari rival sekaligus sang juara bertahan dalam 6 musim beruntun, Rea di posisi kedua. Jika Toprak bisa mendapatkan 7 poin keunggulan tambahan dari balapan pertama di sirkuit Mandalika, dia akan keluar sebagai juara. Tapi sayang balapan pertama WSBK Mandalika mesti tertunda karena hujan. Alhasil para pecinta WSBK harus menunggu untuk lebih lama untuk melihat aksi Toprak, Rea, dan para pembalap lain di sirkuit Mandalika. Pembalap Ducati asal Italia Michael Rinaldi memuji sirkuit Mandalika dan berterima kasih kepada Presiden Jokowi. Kata Michael Rinaldi, "Terima kasih Mr. Presiden dan Mr. Erick Thohir untuk sirkuit yang keren. Terima kasih, sampai jumpa." Michael Rinaldi menyampaikan itu dalam video yang diunggah akun Instagram Menteri BUMN Erick Thohir seperti dilihat detik.com Sabtu 20 November. Erick Thohir mengatakan seluruh pembalap kagum dengan sirkuit Mandalika. Kata Erick Thohir, rangkaian gelaran World Superbike Mandalika dimulai hari ini. Pertamina Mandalika International Street Circuit, seluruh pembalap kagum dengan indahnya sirkuit. Pembalap Ducati asal Italia @Michael Rinaldi 21 bahkan menyampaikan langsung apresiasinya kepada Presiden Jokowi. Who's excited? Sebelumnya, Gubernur NTB Zulkifli Mansyah juga mengunggah kebersamaan dengan salah seorang pembalap WSBK, Scott Redding. Ia bicara soal tato di tubuh Scott Redding. Zulkifli Mansyah menyampaikan hal itu lewat akun Instagramnya, Jumat 19 November. Ia membagikan foto bersama Scott Redding, rider asal Britania Raya. Scott tampak melepas bagian atas baju balapnya, terlihat sejumlah tato di tubuhnya. Tulis Zulkifli Mansyah, bersama @Redding Power, pembalap dunia yang sangat menikmati sirkuit Mandalika ini. Zulkifli menuturkan Scott Redding memiliki tato yang penuh makna. Tato itu soal arti hidup. Dia berkata, di badannya ada tato penuh pesan dan makna. Semua kita pasti akan mati, tapi semua kita bisa memberi arti pada hidup. Wow. Sejumlah pembalap mengeluhkan hal yang sama pada hari pertama WSBK Mandalika Jumat 19 November, yakni kondisi trek sirkuit Mandalika yang sedikit kotor. Juara bertahan WSBK Jonathan Rea menganggap trek sirkuit Mandalika sedikit kotor, terutama di jalur offline. Kata Rea, trek bagus dan begitu juga layoutnya, tapi hanya sedikit kotor, terutama di jalur offline. FP2 merupakan kemajuan yang cukup besar dari FP1 dengan banyak karet sudah menempel di trek. Hal yang sama diungkapkan pembalap Aruba Ducati Scott Redding. Mantan pembalap MotoGP itu mengaku sangat puas dengan kondisi sirkuit Mandalika kecuali trek yang sedikit kotor. Dia berkata, "Saya puas dengan apa yang kami lakukan hari ini. Kesan pertama saya terhadap sirkuit benar-benar positif. Meski sedikit kotor pagi ini, tapi itu situasi normal untuk trek baru. Kami fokus pada kecepatan balapan dan pilihan ban tanpa fokus ke catatan waktu. Saya harus katakan sensasi di sini bagus." Pembalap BMW Motorrad WSBK Michael van der Mark juga mengatakan kondisi trek yang kotor adalah sesuatu yang normal untuk sebuah sirkuit baru. Pembalap berdarah Belanda Indonesia itu mengaku kagum Indonesia mampu membangun sirkuit Mandalika dalam waktu yang cukup singkat.